Dan pemirsa, untuk membahas mengenai pengungsi Merapi ini, kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala BPBD Kabupaten Magelang, Edi Susanto. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami. Apa kabar? Kabar baik, Mang Noval. Ya, Pak Edi, bisa Anda sampaikan, saat ini kondisi Merapi masih berstatus siaga sebenarnya. Namun sampai kapan sebenarnya warga harus mengungsi di status Gunung Merapi yang masih siaga ini, Pak? Iya, sekarang masih siaga. Kemudian protapnya pada status siaga ini memang untuk kelompok rentan menjadi prioritas utama untuk diungsikan. Dan dilakukanlah fasilitasi pengungsian itu. Masalahnya atau tantangan kita memang menghadapi ketidakpastian Merapi. Setelah mengungsi kita lebih dari 1 bulan ini, Merapi belum meletus atau tidak meletus. Lamanya para pengungsi berada di pengungsian memang kemudian memunculkan rasa rindu ingin pulang ke rumah, sehingga banyak dari mereka yang kemudian pulang untuk menengok rumah. Sekarang memang banyak yang mereka pulang. Baik. Ya, Pak Edi bisa dilanjutkan kembali. Iya. Untuk apakah mereka kemudian akan kembali, ya kita terus komunikasikan kepada pengungsi bahwa kondisi Merapi sekarang ini masih dalam status siaga, kemudian memang turun tapi levelnya di level tinggi. Tentu kita tetap berdoa Merapi tetap aman, sehingga kepulangan mereka adalah pilihan yang tepat untuk pulang, semoga begitu. Tapi demikian, kemarin ada beberapa juga pengungsi setelah kembali, kemudian mendengar aktivitas Merapi langsung ada suara yang gemuruh, kemudian mendengar guguran. Beberapa kembali lagi kepada pengungsian, kita fasilitasi. Prinsipnya kita akan memfasilitasi dan menyampaikan informasi yang sevalid mungkin kepada masyarakat, karena mereka sudah dilatih. Apakah mereka harus mengungsi atau tidak, mereka sudah terlatih melalui desa bersaudara itu. Untuk sampai saat ini, apakah sudah ada data dari BPBD? Kemudian bagaimana BPBD juga memonitor kepulangan para pengungsi ini? Karena kepulangannya dalam jumlah ratusan, bagaimana BPBD kemudian bisa memonitor kondisi pengungsi di sana, Pak? Ya. Kalau misalnya yang dipertanyakan adalah monitor berkenaan dengan kesiapan mereka, selama ini terjadi kita berbasis manajemen pengungsiannya berbasis pada konsep desa bersaudara. Selama ini sudah dilatih, sudah disimulasi, di mana titik kumpul, apa berkumpul, apa mengungsi, dengan kendaraan apa mereka mengungsi dan kemana mengungsi. Semuanya sudah tertata baik dan sampai saat ini proses itu juga sudah berjalan baik. Kemudian kalau dipertanyakan mungkin karena kita sekarang pada masa pandemi, bagaimana memonitor mereka untuk memastikan bahwa ancaman pandemi juga bisa diantisipasi oleh para pengungsi ketika di rumah maupun ketika besok akan kembali ke pengungsian. Ya, di Jawa Tengah ini dan secara umum di Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang ini ada yang namanya Jogotonggo. Konsep Jogotonggo inilah yang kemudian mereka di antara mereka mengerti juga bagaimana menjaga protokol kesehatan. Dan ketika di tempat pengungsian kemarin, tim kesehatan juga mengedukasi masyarakat bagaimana menghadapi pandemi COVID ini. Sehingga harapan kita kader-kader yang ada di desa selama ini juga dilatih dan mereka sudah menginformasikan pada masyarakatnya bisa tetap dipatuhi, sehingga selamat dari Merapi kita berdoa begitu, dan selamat dari COVID bisa menjadi target kami. Baik, Pak Edi, bisa Anda ceritakan sebenarnya bagaimana alur dari para pengungsi ini saat pulang atau saat kembali ke pengungsian? Apakah para pengungsi yang nekat pulang ini ada izin ke petugas yang ada di lokasi atau mereka ini pulang ya hanya pulang saja seperti itu, Pak? Dari hasil monitoring kami, jadi ternyata mereka memang ada komunikasi, kemudian berembuk. Kami ingin pulang untuk sementara waktu, nanti setelah itu kita akan kembali lagi.
Baik. Gitu. Jadi ada komunikasi di antara mereka sehingga tercatat betul siapa kembali dan siapa yang masih bertahan di pengungsian. Ini penting karena berkenaan dengan pelayanan logistik, kemudian pelayanan pemantauan di desa mereka. Semuanya terkomunikasi dengan baik, tercatat dengan baik, baik di PEA maupun di desanya. Kita juga untuk informasi ke kepala desa apa dan diberi dan seterusnya, mereka mengatakan iya, kemudian kita mempersiapkan fasilitasi yang diperlukan. Seandainya yang pertama, seandainya mereka akan kembali pada saat mereka akan yakin ke barak, atau mereka menghendaki sesuatu untuk mereka berjaga-jaga di sana. Jadi kita fasilitasi. Baik. Dan terus ada komunikasi. Ya, baik. Pak Edi tadi menyebutkan bahwa para pengungsi ini sudah ada izin terlebih dahulu kepada petugas dan mereka mengatakan akan kembali lagi. Lalu apakah nanti saat kembali lagi akan diberlakukan rapid test lagi atau tes kesehatan lainnya, Pak? Mengingat kita tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh para pengungsi ini saat berada di rumah masing-masing. Ya, untuk ini kita terus akan komunikasikan dengan tim kesehatan. Karena kita menangani pengungsi itu terbagi dalam 10 sektor. Salah satunya di sektor kesehatan. Kita berkomunikasi juga merancang seandainya nanti akan kembali seperti apa. Kita akan melihat karena ketika mobilitasnya sangat tinggi, datang pulang, bagaimana kita memperlakukan tes kesehatan kesehatan untuk COVID ini juga harus kita komunikasi dengan tim kesehatan itu. Jadi prinsipnya prinsip dasar pelayanan kesehatan terus kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Edi Susanto dari Kepala BPBD Kabupaten Magelang telah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat kembali beraktivitas.